Halo semuanya, teman-temanku Virgo. Bagaimana kabar kalian di sana? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan juga bahagia ya. Oke, ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Virgo di bulan Agustus tahun 2021 ya. Tema readingan kali ini adalah kabar mantan kalian gitu ya. Oke. Seperti biasa, bacaan ini sifatnya sangat universal, jadi nggak akan bisa cocok untuk semua yang menonton video ini gitu ya. Jadi bijaksana ya. Oke. Aku juga mau share info jika kalian membutuhkan jasa konsultasi dan pembacaan energi secara pribadi, silakan hubungi aku via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini ya. Aku juga mau berterima kasih bagi kalian semua yang sudah setia gitu ya menonton video yang selalu aku buat gitu ya, khusus untuk kalian teman-teman Virgo gitu ya. Dan aku berharap semoga video-video yang aku buat gitu ya, apapun yang aku ucapkan dalam video ini ataupun balasan dari komentar-komentar kalian gitu ya, balasanku dari komentar kalian itu bisa membawa manfaat yang positif, yang baik gitu ya untuk kehidupan kalian ke depannya. Oke. Aku juga mau berterima kasih juga yang sudah bagi kalian yang sudah personal reading bersama dengan aku gitu ya. Ada 3 sih aku mau berterima kasihnya. Yang terakhir aku juga mau berterima kasih bagi kalian semua yang sudah membeli gitu ya barang daganganku, khususnya kartu gitu ya, kartu tarot, oracle maupun Lenormand gitu ya. Terima kasih banyak, semoga kalian semua dilimpahi dengan rezeki yang besar gitu ya, yang berlimpah juga, amin. Oke, itu aja gitu ya. Aku akan mulai tarik energinya, shuffle kartu-kartunya dan juga baca gitu ya, bacain untuk kalian semuanya. Oke, kabar mantan zodiak Virgo di bulan Agustus tahun 2021 ya. Oke. Bagaimana kabar mantan zodiak Virgo di bulan Agustus tahun 2021? Banyak kartu ya, enggak aku ambil, enggak valid nanti. Bagaimana kabar mantan zodiak Virgo di bulan Agustus tahun 2021? Oke. Ya, energinya agak berat ketika aku membuka kartu yang pertama. Ya, aku mengharapkan kalian yang menonton video ini tetap stay positif ya, berikan aku energi positif kalian karena energi yang akan aku baca ini berat ya. Oke. Oke, teman-teman, kabar mantan kalian di bulan Agustus tahun 2021 di sini energi utamanya salib ya. Ada nomor 36 di sini. Di kartu ini aku merasakan seperti ini, bahwa kabar mantan kalian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ada perjuangan gitu ya untuk menjalani kehidupannya setiap hari. Jadi untuk menjalani satu hari kehidupannya dia harus mengeluarkan daya upaya gitu ya yang cukup besar ya. Itu hal ini berbanding terbalik sepertinya dengan kalian di sana lebih menjalani hidup kalian dengan lebih ringan gitu ya, lebih rileks gitu ya.
walaupun ada beban tapi tidak seberat mantan kalian ini gitu ya. Oke. Sorry. Dimana ada emosi gitu ya, emosi yang tidak labil ya, emosinya sangat labil gitu ya, sangat tidak stabil maksudku ya. Mantan kalian ini gitu ya, oke, mantan kalian ini tidak bisa diganggu gitu ketika dia mendengar sesuatu atau dia sedang digoda dengan temannya atau dijahili gitu, dia akan langsung meledak gitu, seperti gunung berapi yang meledak gitu ya, yang meletus, kok meledak gitu ya, yang meletus gitu. Jadi orang ini tuh dalam emosi yang sangat labil sekali gitu ya. Aku juga melihat gitu karakter mantan kalian ini cukup keras gitu ya, ditambah emosinya sedang labil, maka akan seperti gunung berapi yang meletus gitu ya, jadi senggol bacok gitu. Jadi jangan ada gitu ya omongan atau apa ya, dijahili gitu ya, dari apa ya, perilaku dari orang-orang sekitarnya yang membuat dia tuh nggak suka, dia akan langsung marah gitu ya. Marahnya itu akan marah sekali gitu ya, dia sulit mengontrol emosinya gitu, ditambah karakternya yang cukup keras gitu ya. Oke, dimana selama ini gitu ya, setelah berpisah dari kalian, dia menjalin hubungan dengan beberapa wanita atau pria gitu ya, sering gonta-ganti pasangan juga di sini, tapi dia tidak menemukan kenyamanan. Jadi setelah putus dari kamu, pacaran lagi, putus lagi, pacaran lagi, putus lagi, pacaran lagi, putus lagi, seperti itu ya. Oke, aku meskipun energinya berat, aku bawa guyon gitu ya, bawa bercanda jadinya biar agak ringan gitu ya. Oke, di mana gitu ya, dia saat ini sedang banyak pikiran gitu ya, banyak pikiran. Karena apa? Karena dia bingung gitu dengan hidupnya yang tidak mudah gitu ya, dengan kondisi situasi hidup yang dia jalani saat ini itu tidak mudah gitu ya, sangat penuh perjuangan, sangat penuh daya upaya di sini ya. Dia juga dalam masa, ditambah dengan situasi dan kondisinya yang tidak baik-baik saja, dia aku lihat dalam masa pencarian jati diri juga gitu ya. Jadi dia tuh selalu dihadapkan pada pilihan, dan pilihan itu gitu ya selalu membuat dia tuh bingung gitu, mau yang kanan atau yang kiri, mau yang depan atau yang belakang gitu loh. Jadinya bingung gitu, serba bingung gitu, dia seolah-olah tidak bisa mengambil keputusan gitu ya. Oke, di mana gitu ya, saat ini dia juga sedang memikirkan anak gitu ya. Mungkin mantan kalian ini sudah memiliki anak gitu ya, dia harus berjuang gitu ya, untuk bisa mencukupkan gitu ya segala kebutuhan untuk anaknya gitu ya. Oke, jika memang tidak memiliki anak gitu ya, aku lihat di masa lalu gitu ya, atau sampai saat inilah dia masih sifatnya tuh kekanak-kanakan, belum dewasa. Makanya seperti yang aku katakan tadi, dia lagi dalam proses mencari jati diri ya, proses pencarian jati diri gitu ya. Dimana gitu ya, dia itu belum bisa lah untuk spiritual gitu ya, untuk menjalani hidup lebih spiritual itu rasanya sangat sulit gitu ya, karena dia harus menggunakan gitu ya setiap detik gitu ya, waktunya itu untuk berpikir tentang materi dan materi gitu. Jadi dia kurang berkomunikasi lah dengan Tuhannya gitu ya, dia kurang
bisa meluangkan gitu ya waktu dia itu untuk spiritual gitu ya, untuk berdoa, beribadah gitu ya. Di mana gitu ya, eh semakin dia menjauh dari Tuhan gitu ya, maka semakin berat energinya di sini ya. Maka dari itu, jika kalian masih berkomunikasi dengan mantan kalian, setidaknya coba gitu ya, ingatkan dia untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhannya, lebih banyak beribadah, agar segala beban, situasi dan kondisi yang dia jalani saat ini akan lebih ringan gitu ya untuk dia ya. Oke, jika kalian berkenan gitu, jika kalian mau gitu ya untuk memberikan dia nasihat gitu, memberikan masukan gitu ya, dimana hidupnya saat ini hampa, kosong, kurang kasih sayang, kurang cinta di sini, merasa terbelenggu, merasa terpenjara gitu ya, dengan situasi dan kondisi yang memang tidak mudah gitu ya. Oke, dimana kehidupannya dari sisi apapun dalam hidupnya itu tidak stabil, dan dia saat ini sedang mencoba, berusaha mencari titik seimbang itu di dalam hidupnya gitu ya. Oke, seperti itu, dimana energinya stuck gitu ya. Dia tidak ada, dia merasa tidak memiliki daya upaya, dia sudah merasa lelah, dia tidak lagi mau berusaha gitu ya, dia sudah capek gitu, dia mau situasi dan kondisinya tuh yang seperti yang lalu, tapi kan nggak bisa kita kembali ke masa lalu, kita harus menghadapi masa depan di sini ya. Ada energi menunggu, energi pas gitu ya. Kalau di kuis nggak bisa jawab kan pas gitu, dia ingin pause gitu loh, dia ingin nge-pause situasi dan kehidupannya yang sulit gitu ya, seperti ini gitu ya, yang tidak dia harapkan. Tapi kan nggak bisa hidup itu di pause ya, tapi harus terus berjalan gitu. Ada rasa lelah, ada rasa capek di sini menghadapi semua ini sendirian. Dimana gitu ya, energi toksik di dalam diri pasangan kamu gitu ya masih belum hilang gitu ya, masih ada di dalam diri dia gitu ya. Energi toksiknya masih stay gitu ya. Oke, jadi ketika kamu masih komunikasi dengan mantan kamu ini, kamu harus jaga jarak ya, jangan terlalu dekat, karena ketika energinya masih toksik, ada kemungkinan, ada peluang yang cukup besar untuk kamu tersakiti kembali gitu ya. Jadi jaga jarak. Dimana aku lihat gitu ya, ini dari sisi kamu sih masih ada rasa sayang gitu, masih ada rasa, kalau nggak sayang, kalau nggak cinta ya rasa prihatin lah melihat kehidupannya yang seperti ini adanya gitu ya. Dimana ya ini berbicara tentang waktu gitu ya, berbicara tentang keadilan yang memang seperti buah itu sudah matang gitu ya, sudah waktunya dia mengalami gitu, menuai apapun yang dia tanam di masa lalu, entah hal baik atau hal buruk di sini ya. Akan ada komunikasi gitu ya, jadi dia itu bukan akan ada sih, aku lihatnya ini condongnya dia ingin gitu ya memiliki seseorang yang bisa diajak bicara gitu, yang bisa menjadi support system dia gitu ya. Karena selama ini segala hal kesulitan hidup kesulitan yang ada dalam hidupnya itu dia pendam sendiri, tidak bisa diungkapkan gitu, atau dia tidak memiliki seseorang yang bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya. Oke, dia di sini gitu ya, dia tidak ingin dianggap lemah gitu, mantan kamu tuh nggak ingin dianggap lemah, jadi dia selalu bersikap atau menampilkan gitu ya diri dia yang baik-baik saja, padahal yang enggak gitu ya. Hidupnya ya agak berantakan sih di sini. Oke, dimana dia memang lagi fokus, lagi berjuang untuk menstabilkan kondisi finansialnya dan berusaha untuk berdamai dengan situasi dan kondisi yang
memang seperti ini adanya. Oke, dimana sekali lagi dia merasa tersisih dari lingkungan sosialnya dia, ya. Dia merasa tidak ada seorang pun yang care sama dia gitu. Semua terasa meninggalkan, semua terasa acuh, semua terasa cuek gitu kepada dia. Ya, dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian dari orang lain. Ya, orang lain tuh bukan hanya yang lawan jenis, tapi juga mungkin yang sejenis, misalnya saudaranya, ayahnya gitu atau ibunya gitu ya. Dia merasa nggak ada seseorang yang bisa memahami dia. Mantan kamu tuh butuh perhatian lah intinya. Dan seperti yang aku katakan, energinya stuck gitu ya. Dia tidak punya banyak pilihan dalam menjalani kehidupannya untuk saat ini ya. Oke, kita akan lihat energinya dari kartu selanjutnya. Oke. Ya, dia merasa tenggelam gitu ya dalam situasi dan kondisi hidupnya. Jadi dia saat ini sedang merasa nggak ada upaya. Dia merasa kehilangan energi dia gitu ya. Dia seolah-olah merasa bahwa aku tuh sudah nggak ada harapan lah untuk masa depanku, ya seperti putus asa gitu loh ya, kata-kata sederhananya. Iya, dia merindukan untuk pulang. Di sini dia tuh sadar gitu ya bahwa kamu adalah rumah dia, tempat dia kembali. Namun aku rasa dia juga cukup gengsi gitu ya, cukup malu gitu ya untuk datang kembali ke dalam hidup kamu gitu ya. Tapi dia tuh memang ada keinginan gitu ya untuk bisa gitu terkoneksi kembali dengan kamu, karena dia selama ini gitu ya dari sekian banyak mantan-mantan dia ataupun siapapun yang dia kenal, hanya kamu gitu ya yang memberikan dia itu kenyamanan seperti di rumah gitu. Oke, akan dia saat ini memang berharap gitu ya, hati kecilnya tuh ingin kalau bisa berkata gitu, atau aku yang mewakili kata hatinya, mewakili hati kecilnya, dia itu ingin bahagia gitu. Ketika dia melihat situasi dan kondisi dia saat ini, entah ini laki-laki atau perempuan, tapi aku lebih condongnya ke divine maskulin, ke pria gitu ya. Sekuat-kuatnya dia gitu, ketika dia seolah-olah dipaksa gitu ya untuk berada dalam situasi kondisi hidup yang tidak baik gitu ya, dia bisa menangis gitu ya. Sekuat-kuatnya dia di saat dia mengalami hal yang seperti ini, dia juga bisa menangis gitu, dia bisa sedih gitu. Mungkin kamu selama ini melihat bahwa dia tuh orang yang kuat, keras gitu, nggak mungkin lah bisa menangis. Tapi ketika semesta gitu ya memberikan dia situasi dan kondisi seperti ini gitu ya, dia pada akhirnya dia harus mengakui bahwa dia tuh ya juga seseorang manusia yang penuh dengan kelemahan juga gitu loh ya. Ya, aku lihat dia merasa terpuruk di sini. Ketika dia berkata di dalam dirinya bahwa dia tuh ingin bahagia gitu, ada air mata yang menetes gitu ya. Oke. Ya, dia ingin bisa berbahagia kembali, dia merindukan situasi kehidupan dia yang sebelumnya gitu ya, yang baik-baik saja, dimana seperti yang aku katakan, seseorang ini merindukan cinta, merindukan kasih sayang gitu ya. Dia
saat ini merasakan bahwa dirinya tuh tidak dicintai, tidak dihargai gitu ya. Ya, dimana dia membutuhkan support gitu ya dari orang-orang terdekatnya, namun dia merasa tidak menemukan itu gitu ya. Kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, ada belenggu karma yang sedang ia jalani ya. Karma itu seperti membelenggu kehidupannya dan membuat dia itu seperti tidak bisa bergerak kemana-mana gitu ya. Ya, ada kesedihan gitu ya yang dia pendam seorang diri di sini. Ya, dia seakan ingin mengingkari gitu ya. Kalau bisa diingkari aja situasi dan kondisinya seperti ini. Ketika aku memejamkan mata dan membuka mata kembali, ya hal ini adalah mimpi gitu loh. Dia ingin situasi dan kondisi dia saat ini itu hanyalah sebuah mimpi, tapi hal itu hanyalah imajinasi aja. Ketika dia tutup mata dan buka mata lagi, ya memang kok kenyataannya memang seperti ini, inilah realitanya gitu. Dan dia harus bisa berusaha untuk menerima semua itu dengan bijaksana, dimana dia harus belajar untuk berserah, berpasrah pada Tuhan gitu ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, dimana ada rasa lelah, letih, capek, ingin istirahat, namun seakan tidak bisa. Dia dikejar oleh waktu, dikejar oleh tanggung jawab di sini. Entah tanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, atau kepada anaknya gitu ya. Ya, ada siklus karma yang harus dia memang jalani di sini. Oke, jika itu karma yang baik, maka dia telah menanam segala sesuatu yang baik, dan juga sebaliknya ya. Kita akan lihat zodiak apa yang kencang dalam readingan kali ini. Ada energi dari elemen udara, elemen api. Ada energi Sagittarius yang kencang, ada juga Aries, Leo ya, tapi kurang kencang. Yang paling kencang Sagittarius. Terus ada energi Leo di sini ya, elemen apinya kencang, cukup kencang. Ya, ada energi dari water sign ya. Di sini yang kencang dominan Pisces, bisa juga Cancer dan Scorpio. Energi Leo ya, Leonya kencang, elemen apinya sangat kencang di sini. Karakternya memang keras ya, mantan kamu ini. Ya, ada energi dari Taurus ya, elemen tanah, Capricorn dan Virgo. Ya, ada energi Aries, elemen apinya sangat kuat ya, sangat dominan di sini. Oke, inilah readingannya dari Kak Tere Wijaya. Semoga ada manfaat yang bisa kamu ambil ya secara baik dan positif. Salam bahagia dari aku dan bye-bye semuanya.